Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa saling bermuwajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi, menetapi salah satu di antara keutamaan amal yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa kita membiasakan diri ketika melewati Riyadul Jannah, maka kita mampir, itu kata Nabi. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u, itu kata Nabi. Kalau kamu lewat Riyadul Jannah, maka mampir dengan senang. Wa ma riyadil jannah ila dzikr, kata Nabi. Yang disebut dengan Riyadul Jannah itu adalah halaqah atau majelis-majelis di mana di situ dibicarakan, dibahas tentang ilmu-ilmu Islam. Bapak Ibu, melanjutkan yang kemarin, wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq, masuk yang ketiga. Wal qabru dzulmah wasirajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kegelapan itu ada 5, penerangnya 5. Yang ketiga, al-qabru, kubur itu gelap. Wasirajul lahu la ilaha illallah. Penerangnya cuma 1, kalimah la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, disebut kubur itu karena memang tersembunyi, tidak nampak. Jadi makna asalnya kubur, memang maknanya secara umum jenengan buka di kamus, kubur itu kuburan itu, makam. Tapi makna asalnya kubur itu adalah sesuatu yang samar atau tersembunyi. Dan memang kubur itu tersembunyi, Pak. Orang mati gitu. Ketika orang sudah mati kan pasti akan muncul keburukan-keburukannya, napa kan busuk. Maka dia harus disamarkan, disembunyikan. Caranya pripun? Nggih diburuki kan. Maka makna kubur itu secara zahir memang menyembunyikan jasad manusia yang sudah mati, supaya tersembunyi, supaya tersamar, tidak kelihatan, tidak menyebabkan masalah. Kalau orang mati dibiarkan timbul masalah, Pak. Gitu. Terus makna berikutnya dari kubur apa? Yang namanya kubur itu memang samar, tidak nampak. Maksudnya apa? Itu sesuatu yang gaib. Apa yang terjadi di alam kubur? Ya tentu tidak ada manusia yang mengetahui. Maka salah ketika orang mengatakan alam kubur itu yang di kuburan itu salah. Di mana? Walau a'lam, Allah yang tahu. Maka ada kalanya dia disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu maknanya adalah batas. Sehingga kalau sudah melintas, berpindah dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzakh, sudah ada batas di sana. Jadi tidak ada cerita wong mati balik, ini kebetulan ada ceritanya ini. Tidak ada itu ceritanya. Terus ada orang punya kemampuan memanggil kembali orang yang sudah meninggal, rohnya dipanggil pulang. Ini kebetulan enten cerita. Kalau sampai itu betul terjadi, berarti hadis Nabi ini keliru. Wong alamnya sudah alam barzakh. Dari sisi makna alam kubur itu aja sudah tersembunyi kan, Pak? Tersembunyi, samar. Jadi memang tidak ketahuan apa yang ada di dalamnya.
Dan disebut barzakh karena ada batas, sehingga tidak mungkin orang melintas. Sing nunggu niku bukan sekedar Kopassus niku, sing nunggu niku malaikat mungkar nakir, tidak ada yang bisa lewat. Nah, kemudian kalau ada cerita begini dan begitu, baik boleh misalkan, terus dikai nomor saja ini rokoknya dirokok sampai entek. Lah niku mesti dumitnya ndase ireng niku mesti ya niku. Masalah niku. Jangan sampai kita punya keyakinan, pemahaman hal-hal seperti itu jelas salah niku, syubhat berat niku. Syubhat berat. Kebohongan besar. Bahwa kemudian dukun itu bisa memanggil seolah-olah rohnya orang yang mati ditanya, dijawab ini dan itu. Niku sakjane sing diceluk niku senes roh. Niku jenenge jin, setan niku Bapak Ibu. Karena roh itu lebih lembut daripada jin. Karena setiap yang berjiwa itu kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang semua punya jiwa, punya nyawa itu pasti mati. Kula tanglet jin niku mati mboten? Mati. Iblis mau mati kok mbah-mbahane jin niku. Cuma memang khusus untuk generasinya iblis, nggih memang niki spesial niki. Mati niku keri dhewe. Akhir zaman. Uripe dhisik dhewe gitu, sakdereke Nabi Adam, matine niku mungkin akhir zaman, tapi kan tetap mati. Artinya apa? Dia punya jasad. Cuma jasadnya beda malaikat mau gadah roh. Kan ada jasadnya Bapak Ibu. Manusia dari tanah. Kalau jin, iblis dari api. Kalau malaikat dari nur atau cahaya. Itu jasad Bapak Ibu sekalian. Badan kasar dalam tanda petik. Tentu ya paling kasar kita tanah. Tapi masing-masing punya ruh nyata kan dijabuti nyawa itu nggih. Sinten sing jabuti? Nggih malaikat maut. Kadang disebut malaikat Israel. Sing mati keri dhewe sinten? Ya malaikat Israel wong dhewe bagian jabut. Gitu. Kedua terakhir kan Israfil, gitu. Jabut sih. Kemudian pun sedaya cara laporan kan ngaten pun sedaya Gusti. Lah siji makhluk kan kudu mati kabeh Pak dia hari. Lah dia mencabut nyawanya. Jadi artinya ada ruhnya. Jadi bohong kalau ruh itu bisa dipanggil pulang. Itu dari segi logika sudah tidak masuk. Lah siapa yang datang? Itu Qarin namanya. Jin yang namanya Qarin. Setiap manusia punya Qarin yang senantiasa mengajak kepada yang buruk, kecuali Qarinnya Nabi sudah ditundukkan oleh Allah. Maka kita diperintahkan setiap waktu untuk zikir, mengawali segala hal dengan basmalah, mengakhiri dengan alhamdulillah, minimal niku. Dari sisi yang dalam tanda petik metafisika nggih, supaya korinnya jauh. Maka kalau pernah cerita nggih enten jin sing lemu makmur, jin sing kuru. Ketika kumpul reuni padha cerita, sing kuru-kuru lemes-lemes niku mesti melok wong mukmin. Sing lemu-lemu makmur rasa niku mesti melok wong kafir, orang fasik. Mboten pernah ndonga maksiat tok, seger setane. Maka semakin semangat maksiatnya. Sebaliknya yang mukmin karena setan ini podo lemes karena memang banyak amal soleh gitu, maka dorongan untuk maksiat juga semakin berkurang. Ini kudu ceritane niku nek artinya Islam itu melihat dari semua aspek Bapak Ibu sekalian. Sing metafisika senengane sing rada-rada ngono yo enten dalile niku Pak. Urusan hati juga ada dari kita sendiri. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah terjadi Pak dukun itu so nyeluk roh itu dalam petik wong soleh mboten mungkin. Nek memang iso nyeluk roh Nabi ora iso. Karena memang tidak mungkin, jangan rohnya Nabi, rohnya orang soleh aja dia tidak bisa. Roh manusia tidak bisa. Yang dia panggil itu Qarin. Nek tiyang niku memang ora patek soleh gitu loh. Setengah seperempat orang 14 niku celuk-celukane gampang. Napa? Qarinnya yang datang itu menyaksikan terus apa yang dia kerjakan setiap waktu, sehingga hal-hal yang rahasia dalam pandangan manusia dia tahu melok terus. Nek wong soleh wong dia tidak bisa ikut. Maka Qarin itu tidak tahu sejarahnya kita. Diceluk nggih percuma. Ukure nyeluk nggih wegah, nggih napa nyeluk Qarin atau jin sing dolak lho.
Ditakoki napa-napa mboten saged nyauri. Maka jenengan mati, tidak pernah bisa ngundang dan pernah petik ini rohnya orang soleh. Kalau wangsul malih di tekan dindi. Masalah kubur itu gelap. Tapi ini penting Bapak Ibu yang sekolah aturaken ngaji mau jangan sampai punya keyakinan itu. Karena roh itu urusannya Allah, bukan urusannya makhluk. Sing sakit mendhet namung malaikat maut karena memang diberi SK khusus. Nabi malaikat yang lain juga tidak. Nah, Bapak Ibu, ada seorang sahabat itu rada unik jenenge Utsman bin Affan. Iki unik nih sahabat satu ini. Ahli ibadah jelas, khalifah yang ketiga nggih. Tapi keunikan beliau dibandingkan sahabat yang lain itu napa? Utsman bin Affan itu ketika ingat surga neraka, nek maos Quran itu biasa mawon. Mboten nangis. Tapi satu ketika ini diterangkan oleh Dr. Umar Abdul Kafi. Kitabnya judulnya Waqtul Haq. Beliau menjelaskan satu ketika Utsman itu sedang ada di pemakaman kuburan, terus nangis beliau itu. Saking nemeni sampai jenggote niku teles. Wong Arab nek jenggote dawa Pak nggih. Nek wong Jawa kata kula nggih mboten patek oke. Niku nek nangis nemen nak sampai teles niku netes-netes. Itu berarti nangis tenanan. Maka kemudian sahabat itu bertanya, nggih rada gumun. Wong jelas-jelas sinten Utsman bin Affan itu sudah dijamin masuk surga. Amalnya pun tidak sah. Nek dibanding yang saat ini betul mungkin ngatasi. Memang nek sholat dalu nggih namung witir tok. Niku nggih mung sak rakaat, Pak. Utsman niku nek sholat dalu Pak nggih. Namung witir tok, Pak. Sak rakaat. Tapi Quran kata, Pak. Jadi surah sing diwaos mulai Al-Fatihah, bablas Al-Baqarah sampai Anas niku lebih rukuk kan niku. Maka sak rakaat tok niku salat. Nah, yang seperti itu di kuburan nangis. Maka sahabat bertanya, seingat kami engkau itu tidak pernah kalau teringat surga neraka pas taklim tilawah Quran itu menangis. Tapi kenapa justru di kuburan ini kamu menangis? Maka Utsman menjawab, karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda seperti ini. Sesungguhnya alam kubur itu adalah persinggahan pertama dari beberapa persinggahan di alam akhirat. Apabila seorang itu selamat di alam kubur, maka alam sesudahnya akan lebih mudah. Apabila seorang tidak selamat di alam kubur, maka alam setelahnya akan lebih buruk dari alam kubur itu. Maka betul kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya takwa itu kan definisi beliau yang paling terakhir kan istidadu liyaumir rahil. Jadi bersiap-siap ikdad yang pakai program ini loh Pak. Untuk apa? Yaumir rahil. Hari rahil itu sadul gitu. Saya sampaikan kemarin gitu, sadul. Rahil rihal itu sadul. Jadi itu perumpamaan orang Arab kalau mau pergi itu melakukan rihal, rohil. Jadi bersiap-siap untuk hari berpindah. Karena memang akhirat itu dihitung sejak alam kubur sebetulnya. Maka disebutkan oleh Utsman ini mengutip hadis Nabi, alam kubur itu persinggahan. Dan namanya yaumul akhir, jadinya yaumul akhir, hari yang terakhir. Tidak ada yang di belakangnya lagi, berarti itu panjang. Acarane panjenengan perjalanan ngeten jalan santai kan enten napa pos-pos pemberhentian ngeten. Cara rally Pak nggih sing hobi mobil rally enten etape 1, etape 2 dan seterusnya. Itu etape 1-nya di alam kubur itu. Persinggahan pertamanya di alam kubur. Kalau lancar, insya Allah berikutnya juga lancar. Tapi nek pun nyandet ngawal, wis taqabbalallahu minna wa minkum bar. Maka alam berikutnya dipastikan akan lebih buruk. Maka kita mendengar ada istilah siksa kubur. Meskipun ulama tidak sepakat Bapak Ibu, ada yang mengatakan siksa kubur itu cuma bayangan saja. Ada yang mengatakan disiksa betul, tapi tidak penting. Cuma yang pasti Bapak Ibu sekalian dalam hadits yang disepakati oleh ulama,
di alam kubur itu ditampakkan balasannya besok di yaumil akhir. Surga atau neraka ini sudah ditampakkan dengan sangat jelas. Maka dikatakan orang itu lebih paham jalan menuju rumahnya di akhirat daripada jalan menuju rumahnya di dunia ketika sudah di alam kubur. Terus pun genah tenang. Maka sebetulnya kalaulah memang siksa fisik itu belum ada, ini kok masih stres, Pak. Nah itu penampakannya itu masih audiovisual gitu. Kalau dunia man dinani niki sudah bisa bikin teknologi yang seolah-olah kita mengalami bagaimana kemudian Allah menciptakan suasana di yaumil akhir. Tampak dengan nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, ya seperti itulah maka dikatakan kubur itu menjadi gelap. Maksudnya gelap itu ya mungkin secara fisik memang betul-betul gelap, tapi yang pasti gelap masa depannya itu yang pasti ketika orang banyak maksiatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, penerangnya nggih namung setunggal. Karena sebelum masuk etape alam barzakh, alam kubur kan harus mati dulu toh nggih. Sebelum mati orang tidak akan berpindah. Maka ketika kita menginginkan alam kubur yang terang, longgar. Kenapa kok terang dan longgar? Karena sudah yang nampak di dalam pandangan kita, di dalam kesadaran kita rasakan betul, entah fisik atau cuma sekedar perasaan gitu. Itu sudah serasa di surga. Bagi yang beramal soleh lebih tinggi. Sementara memang ada yang melewati etapa itu. Ibaratnya pakai shortcut gitu langsung. Siapa? Orang-orang yang mati syahid yang di Palestina kalau hari-hari ini. Itu rohnya sudah dititipkan oleh Allah begitu dia syahid ke dalam burung-burung yang warnanya hijau yang sudah terbang di surga hari ini. Sudah menikmati atmosfernya surga, minum airnya surga, buah-buahan yang ada di surga. Maka Allah mengatakan jangan kamu katakan yang syahid itu mati. Mereka itu hidup dan sesungguh-sungguhnya hidup. Nek kula jenengan urip punipan Bos ya. Wong yo urip biasa kerasane lara lho, Pak. Mungkin asam urat dhuwur kemeng kabeh kan ngoten. Dan seterusnya lah intinya. Nek utangnya akeh yo mumet, sumpek kan ngoten. Lah mereka itu sesungguhnya hidup mboten mikir boleh. Yang ada cuma bahagia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang marry dengan mereka ya mari salah satunya kita upayakan untuk amal sholih semampu kita. Terus berikutnya nopo? Ya ukhuwah Islamiyah. Kalaulah tidak dengan dana, paling boten niku dengan doa. Paling minimalnya nopo? Husnudzon. Kadang susah, husnudzon kan boten purun. Itu Mas itu mesti bagian dari yang ini teroris macam mas neko-neko ini. Wong kita itu belum jelas lokasinya besok di akhirat. Sementara yang di Palestina kan sudah jelas itu kaplingannya. Kalau mereka syahid. Saya kembali Bapak Ibu sekalian. Maka ketika orang hendak berpindah ke alam barzakh harus menjumpai mati dulu. Dan syarat atau termasuk ciri orang itu nanti alam kuburnya itu terang, dipenuhi cahaya adalah ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah. Mesti padam, mesti padam. Karena Nabi mengatakan begini, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Sungguh Allah itu benar-benar mengharamkan atas manusia yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah, yang dicari dari kalimat itu adalah wajahnya Allah. Maksudnya tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Di hadis yang lain Nabi menyampaikan man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlis, ikhlas berangkat dari dalam hati, maka dia masuk surga. Maka ya tidak salah Pak, karena dia mengatakan man akhirahu kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu leres pancene. Ketokane gampang Pak. Cuma sak ngertos kula lho nggih. Kula niku beberapa kali nungguri tiyang nazar niku ora pernah Pak. Terus keluar dari lisannya itu kalimat niku genah niku dari pernah Pak. Singkatan nggih mendel mawon.
Apakah suul khotimah nggih boten asal ngaten. Kapan nanti saya akan sampaikan masalah alamatul husnul khotimah, tanda-tandanya husnul khotimah. Tanda yang paling sorih ini ku genah cetha welo-welo gini ku Pak. La ilaha illallah pun niku wis luar biasa. Mboten sak niku. Allah ngaten mawon wis luar biasa niku Pak. Lah mugi-mugi kula jenengan paling mboten niku. Kan niku penting tandane sorih niku. Genah nek cara hadis itu sorih genah. Maka Bapak Ibu sekalian, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana bentuknya mukhlison atau ikhlas itu? Maka Nabi menjawab, kalimah la ilaha illallah itu dapat mencegah kalian dari segala hal yang diharamkan oleh Allah bagi kalian. Dan itu sebutan namun sekedar ucapan yang masuk ke dalam hati merubah perilaku. Dan itu nanti pada akhirnya, pada saatnya kita akan dimampukan oleh Allah untuk mengucap. Itu sorry genah, mesti padang ini kuburan ini, mesti padang ini. Maka Bapak Ibu, saya singkat saja nih karena agak banyak. Amal menapa mawon, iki sing saged diamalke iki. Kalau yang awal tadi kan secara umum nggih, secara umum. Yang lebih khusus napa? Setunggal dengan amalke surat Tabarok. Al-Muluk niki tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in dan seterusnya niku. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku," surat Al-Muluk niki, "kullu lailin," kemudian setiap malam. Jadi bagi siapa yang membaca surat Al-Muluk setiap malam, maka Allah akan menjadikan mani'ah menika apa ya? Penghalang. Maka Allah akan menjadikan baginya penghalang disebabkan oleh bacaan tersebut dari azab kubur setiap malam. Maka di masa Rasulullah SAW kami menamai surat Tabarok tadi Al-Muluk sebagai Al-Mani'ah, penahan. Maksudnya adalah menahan dari siksa kubur. Maka dia di dalam kitabullah adalah sebuah surat yang barang siapa membacanya maka dia telah banyak melakukan perbuatan baik. Di hadis yang lain Nabi menyampaikan suratun Tabarok yal mani'ah min azabil qabr. Surat Tabarok adalah pelindung dari azab kubur. Maka Imam Nawawi itu mensunahkan, jadi menganjurkan ketika ada orang mati, terutama keluarganya itu nggih, anak, istri, putu dan seterusnya yang keluarga. Setelah selesai jenazah itu dikubur, dibacakan surat ini. Mboten usah banter-banter kok diwaca. Nek mboten apa nggih mau dibetol Qur'ane. Sakniki kan HP enten to. Maka salah satu ciri birrul walidain itu nek enten wong tua meninggal diwaos kayak iki. Itu yang menyampaikan adalah Imam Nawawi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di hadis yang lain disampaikan juga dari Ibnu Abbas bahwa satu ketika sebagian sahabat Nabi itu mendirikan kemah di atas makam. Tapi mereka tidak mengira bahwa mereka itu ada di atas pemakaman. Karena makam zaman Nabi termasuk sampai saat ini pengarap mereka lah tidak jelas bentuknya. Karena makam kan tidak boleh ditinggikan. Dikain apa? Ijing istilah. Nah, dikain ijing mboten oleh niku. Maka kalau kata Imam Syafi'i itu dilarang dicat, dilarang mengapur atau ngecat kuburan. Niku maknanya balaghah. Enggak mungkin toh lemah niku dicat. Sesuatu dicat itu karena ada bangunannya. Nah, maka gampangnya nih tidak boleh masang ijing di atas makam. Kemudian
tiba-tiba seorang di antara sahabat itu membaca surah Tabarak tadi, Al-Mulk tadi sampai selesai. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, kami itu membuat kemah di atas kuburan. Dan aku tuh tidak tahu, tidak mengira kalau tempat itu kuburan. Kemudian ada seorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Kemudian Nabi bersabda, Yal mani'ah, yal munjiyah, tungjihi min adzabil qabr. Al-Mulk itu penghalang. Mani'ah itu penghalang. Munjiyah itu penyelamat. Mana kan itu surat munjiyat ya. Beberapa surat niku yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Nah, sampai seperti ini oleh Imam Nawawi dianjurkan tadi nek enten sing meninggal Pak, bar diwuruki nika buat urusan donga sing nika-nika. Sing paling penting dibacakan surah Tabarok. Syukur nek apal. Nah, lari-lari ini cepet biasa ngapain cilik-cilik ini. Kemudian kedua Bapak Ibu, menjaga dari cipratan air kencing.